Halo teman-temanku, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gua di sini, Eka Brilian tentunya, yang akan menemani kalian di kala sedang gak tahu mau ngapa-ngapain ya. Seperti biasa, gua di sini akan menyajikan berbagai video-video yang unik, menarik, asik, gak jelas, yang bikin mood kalian tuh ya insya Allah itu akan menambah mood kalian semua yang tadinya mau putus asa, gak ada motivasi hidup, akhirnya bisa semangat lagi buat hidup gitu ya. Oke deh, langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Apa ini? Hah? Kok bisa jalan gitu? Oh, bentar banget videonya. Itu kan untung di luar negeri ya nih teman-teman ya. Coba kalau di Indo ada kejadian seperti itu, pasti sudah kayak aku di sini merasakan hawa-hawa negatif. Ada sesuatu sosok yang menunggu tenda itu hingga tenda itu bisa berjalan dengan semestinya. Jadi kalau di sini tuh dikaitkan tentang hal-hal yang gaib gitu. Apalagi seperti itu tadi, bisa berjalan sendiri tanpa ada orang di situ gitu ya. Padahal kan ini kan cuma angin kan. Ya, tapi kayak jalan gitu ya. Kaki-kakinya itu kayak pasti viral banget kalau di Indo. Ya ini untung di luar negeri men. Apa ki? Nah orang ini adus awan orang yang seger-seger. Oh mandi es batu. Iya sih, panas banget sekarang ya. Memang lagi global warming gitu loh. Hawanya tuh pengen mandi mulu gitu. Nah ini nih cocok banget nih mandi es batu men, batu kristal. Cocok banget nih, bisa ditiru ya buat kalian dimanapun berada. Karena sekarang lagi memang bener panas-panasnya ya. Ibarat kata ini tuh matahari gitu ya. Ini bumi tuh gini nih, panas banget men. Coba deh komentar ya, coba suhu di daerah kalian tuh berapa ya rata-rata ya. Kalau di sini sih sekitaran 34-35. Coba panas banget, coba kan 34-55 kan. Aduh memang cocok banget sih mandi es batu begini gitu. Tapi gini cuy, bentar ya. Kadang orang tuh susah gitu, aneh ya. Dikasih hujan terus ngeluh. Aduh udah siap-siap rapi-rapi mau pergi gak jadi gara-gara hujan. Giliran dikasih seperti ini sekarang ini gitu, ngeluh juga katanya kepanasan. Memang manusia itu gak ada bersyukur-bersyukurnya. Jadi malaikatnya tuh kayak bingung gitu, ini gimana sih manusia gitu ya. Bisa-bisanya dia gak dengar apa nih. Oh agak duitnya jatuh. Ini ya duit Bang, nggak gitu bang, itu mah sengaja lu. Wah buat beli jajan es krim 2. Ketahuilah bang, itu makanan es krim yang kau makan itu makanan haram. Karena itu berasal dari duit orang lain. Iya benar, niatnya bagus, baik gitu. Orang lari, uangnya jatuh, terus kamu manggil gitu. Tapi manggilnya itu, kenapa gak teriak gitu? Manggil semaksimal mungkin, manggil seminimal mungkin. Mbak, itu duitnya jatuh mbak, duitnya jatuh. Ya gak bakal denger, itu malu sengaja. Niatnya udah bagus, tapi caranya licik. Benar, tidak semua kebaikan niat kita itu dipandang baik juga ya. Kadang memang itu licik juga sih. Ya itu benar sih memang. Apa nih? Singa, boneka singa tah? Bukan, ini hidup singa beneran, ngeri banget di sini. Udah kaget banget. Ini yang lewat pasti udah takut sih, dari belakang kirain ada singa, kok nurut di motor nungguin majikannya gitu. Ternyata anjing. Tukang parkir nggak berani minta ongkos. Ini nih bisa jadi contoh ya. Sebel sih kadang tukang parkir gitu ya. Orang turun bentar aja udah diambil diminta parkiran gitu. Kalau udah bawaan peliharaan begini kan siapa yang mau nagih coba? Nggak berani tuh tukang parkir. Sebenarnya tuh nggak salah dengan tukang parkir ya, namun yang banyak di sekitaran kita semua itu tukang parkir yang ilegal gitu loh cuy. Yang mereka tuh hanya cuma mau duitnya aja gitu, tapi tanpa ada tanggung jawab apapun gitu. Jadi kalau misalkan kita kehilangan barang motor atau helm gitu, mereka nggak tanggung jawab men, walaupun kita udah ngasih uang gitu. Jadi ya menurut gua ya, orang yang seperti itu tuh ya, tukang parkir yang seperti itu tuh pemalak dengan gaya, bukan tukang parkir. Betul gak sih? Siapa sih yang resah gitu? Gua resah, kalian resah juga nggak? Tulis di kolom komentar ya. Dari suatu hubungan adalah komunikasi. Jadi apa ini? izinkan aku ngomong kayak gini. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Dan tidak mungkin ku ingkari karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga berubah kini kau berbeda. Nggak mungkin bisa begini. Ya ampun, ceweknya manis banget, cowoknya kayak begitu.
Info dukun tergacor cuy. Mana bisa dapat begitu cuy. Gila, itu jomplang banget cuy. Maaf banget ini. Info dong dukun termanjur di mana ini? Refleks bilang kelas. Ya, aduh masih SMA bocah-bocah begini kok bisa dapat ya. Masnya nih dukun mana? Yang gacor mas? Salding sama ceweknya gua. Cuma gocek buat antar jemput ke sekolah. Ya nggak tahu ya niat dalam hati si cewek itu gimana, kok bisa bisanya gitu. Apakah ada maksud lain gitu buat hanya untuk sekedar antar jemput sekolah aja gitu, apa gimana gitu, nggak tahu juga sih. Dan sekarang apakah ini mereka hubungannya masih langgeng atau gimana ya? Jarang banget ada cowok yang nggak mandang fisik. Iya, memang kita para cowok-cowok itu nggak pernah tuh mandang fisik ke cewek gitu, apalagi kalau ceweknya begitu ya udahlah nggak apa-apa, terima aja gitu kan. Kita mah memang nggak mandang fisik men. Kok akrab sama abang ojolnya? Udah keren-keren begini disebut abang ojol katanya tukang antar jemput. Ya nggak terima lah bang ya. Itu bang, bukan gue yang bilang. Hidup lagi capek-capeknya melihat tukang parkir pakai mobil. Hah? Serius? Wah iya. Oh jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada mobil parkir itu ternyata bukan punya pelanggannya yang datang ke situ, ternyata memang punya tukang parkirnya sendiri itu gitu. Hebat bisa gitu ya. Ya ampun, baru sadar gua. Kadang kasihan sama kang parkir, tapi ternyata diri sendiri yang perlu dikasihani. Bener terus. Ya ampun, ada tukang parkir kasihan banget tuh, panas-panas gitu kerjanya gitu. Ternyata men, dia udah punya mobil. Dan lucunya, yang harusnya lebih dikasihani lagi adalah kita yang naiknya motor, panas-panas, kalah sama tukang parkir yang udah punya mobil. Memang aneh ya, sekarang tuh kalau dipikir-pikir tuh aneh, heran banget itu. Kenapa pendapatan tukang parkir itu lebih besar daripada pendapatan orang yang UMR gitu? Kadang gimana ya, resah ya. Soalnya gini men, tukang parkir hanya sebatas dia tuh cuma apa sih? Maksudnya untuk yang ilegal ya gitu ya. Gue tuh sebutnya bukan tukang parkir men, mereka tuh kayak malak dengan gaya gitu. Karena hanya sebatas minta uang aja lalu udah. Bukan tukang parkir yang resmi, memang di tempat yang tertentu udah ada tempatnya gitu. Bukan, itu beda lagi ya. Gue bicara parkir-parkir yang ilegal gitu ya, yang mintanya itu kadang maksa gitu ya. Oh nih, wisata masa depan. Widih. Bapaknya yang gendong, iya. Memang sih kalau kita memandang bagian seperti ininya memang indah banget ya. Enak gitu, udah punya istri, anak masih kecil-kecilnya, lucu-lucunya, diajak jalan-jalan. Indah banget gitu ya. Itu yang diperlihatkan. Kenapa orang-orang sekarang makanya pengen nikah muda, karena tontonannya mereka tuh asupannya seperti ini. Nggak dipikir belakangnya gimana. Ada token listrik habis, bumbu dapur udah pada habis, terus ada uang belanja juga gimana mikirnya nanti mau makan apa. Terus apalagi banyak lah pokoknya. Itu di balik semua itu tuh ada hal yang nggak enak gitu. Tapi ya terserah, kalau memang misalkan kalian berdua suami istri itu menjalankan semuanya itu dengan bersama gitu, saling melengkapi gitu, ya asik. Memang bener, nikah itu memang asik gitu. Tapi kan kenyataannya di zaman sekarang, di realnya, faktanya itu orang-orang yang nikah muda itu juga cerai muda juga men. Karena yang mereka belum siap mental. Yang mereka bawa itu hanya sebatas kayak, wah nikah itu enak ya, bisa bareng terus tanpa adanya, udah halal lah pokoknya ya gitu, terus punya anak bahagia. Nggak semudah itu Fergus. Kalau kalian nontonnya seperti ini doang ya udah, itu memang salah. Ini lagi nih. Waduh. Apa itu yang jatuh tuh? Oh, difitnah, anaknya difitnah. Ada ibunya biar pura-pura nolong bapaknya. Iya siap. Nih salah satunya nih, salah satu yang jarang terlihat. Anaknya aja dari kecil udah difitnah. Coba tuh bayangin, untung ada rekaman CCTV-nya. Padahal kan bapaknya ngejatuhin nih. Yang ngejatuhin bapaknya, tapi kabur, anaknya difitnah. Sungguh tega kau bapak. Oh, ini.
Wah, the power of make up. Mbaknya pinter banget make up, jadi berubah total gitu. Jadi pengen nonton lagi, nggak apa-apa lah ya. Ya ampun, mbak kos ya biasa gitu. Pulang kerja, udah mulai bersih nih gitu kan. Oh shit. Kelar men. Kelar udah. Suka banget nih sama cosplay begini, ya ampun, mbaknya emang idaman gitu, indah banget ya, pengen. Tapi kalau udah kembali lagi ke setelan pabriknya jadi begini sih cuy. Biasa sih kayak mbak-mbak yang biasa gua temuin gitu, memang standar aja gitu. Tapi coba kalau udah berubah ya, dah cukup sampai di sini aja, takutnya ketagihan. Nanti kalau mau nonton di ini aja, kalau udah off record gitu aja. Oh, amat tiket tuh. Halo Sobat Lantas, Halo. yang hari ini kita mau tanya-tanya nih sama pengendara. Sebelumnya udah pada tahu belum ya tentang himbauan Bapak Kakor Lantas Polri untuk disarankan menggunakan sepatu saat berkendara roda 2. Pakai sendal tuh nggak pakai sepatu, salah ya. Keren banget ya, berkendaranya udah safety riding, udah pakai helm, jaket dan sepatu. Sebelumnya Bapak udah tahu tentang himbauan Bapak Kakor Lantas Polri? Nah, saya kasih tahu ya Pak, Bapak Kakor Lantas Polri menyarankan penggunaan sepatu dalam berkendara roda 2. Tahu nggak alasan saya menggunakan Kenapa emangnya Pak? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ya Allah Pak, mohon maaf ya Pak. Mbak Polwanya sudah kena mental langsung. Ya Allah Pak, mohon maaf ya Pak. Dan itulah teman-teman, terima kasih banget ya buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir ini. Semoga semua kalian terhibur. Mohon maaf kalau ada kekurangan apapun atau ucapan gue yang kurang mengenakan di hati kalian gitu, mohon maaf. Semuanya adalah bercanda, bertujuan untuk menghibur kalian semua ya, tidak ada untuk gimana-gimana gitu ya. Terima kasih banget nih buat kalian yang suka videonya. Jangan lupa lah untuk klik like-nya, dan juga yang belum subscribe silahkanlah diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Gua di sini Eka Brilian pamit, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye. Adios.